Umat Kristen wajib tahu tentang tabut perjanjian. Tabut adalah rancangan Tuhan Allah. Lalu, di mana tabut itu sekarang? Mari kita simak ceritanya. Bayangkan sebuah benda yang bisa membuat sungai berhenti mengalir, yang bisa meruntuhkan tembok kota tanpa senjata, yang bisa membunuh hanya dengan disentuh, benda yang begitu kudus sampai hanya satu orang di seluruh bangsa Israel yang boleh mendekatinya, dan itu pun hanya sekali setahun, dengan darah, dengan kemenyan, dengan gemetar. Inilah tabut perjanjian, takhta Allah di bumi. Tapi suatu hari, benda paling berkuasa ini menghilang, dan tidak ada satu orang pun yang tahu ke mana ia pergi. Mari kita telusuri kisahnya dari awal hingga akhir, dari Gunung Sinai yang berapi sampai hari ketika ia lenyap dari sejarah. Gunung Sinai, gunung yang terbakar dengan api, gunung yang bergetar dan berasap karena kehadiran Allah yang turun di atasnya. Musa ada di puncak gunung itu selama 40 hari dan 40 malam. Dan di sana, Allah memberikan kepadanya lebih dari sekedar 10 hukum. Ia memberikan desain lengkap untuk kemah suci, tempat di mana Allah akan bersemayam di tengah-tengah umatnya. Dan yang paling penting dari semua perabot di kemah suci adalah tabut perjanjian. Allah sendiri yang mendesainnya. Setiap ukuran, setiap detail, setiap material. Tidak ada yang dibuat berdasarkan kreativitas manusia. Semuanya harus persis seperti yang Allah tunjukkan. Alkitab mencatat instruksinya. Mereka harus membuat tabut dari kayu penaga. 2,5 hasta panjangnya, 1,5 hasta lebarnya, dan 1,5 hasta tingginya. Haruslah engkau menyalutnya dengan emas murni. Di sebelah dalam dan di sebelah luar haruslah engkau menyalutnya, dan di sekelilingnya haruslah engkau membuat bingkai emas. Keluaran 25 ayat 10 sampai dengan 11. 2,5 hasta, sekitar 1,1 meter panjang. 1,5 hasta, sekitar 67 cm lebar dan tinggi. Kayu penaga, kayu yang kuat dan tahan lama dari pohon akasia, disalut dengan emas murni, di dalam dan di luar. Tapi yang paling menakjubkan bukanlah tabut itu sendiri, tetapi tutupnya. Haruslah engkau membuat tutup pendamaian dari emas murni, 2,5 hasta panjangnya dan 1,5 hasta lebarnya. Dan haruslah engkau membuat 2 kerub dari emas, buatan tempa. Haruslah engkau membuatnya pada kedua ujung tutup pendamaian itu. Keluaran 25 ayat 17 sampai dengan 18. Tutup pendamaian. Dalam bahasa Ibrani disebut kaporet, tempat pendamaian. Dan di atas tutup itu 2 kerub dari emas. Sayap mereka terbentang ke atas, menghadap satu sama lain, dengan wajah tertunduk memandang ke tutup pendamaian. Dan Allah berkata, "Di sanalah aku akan bertemu dengan engkau, dan dari atas tutup pendamaian itu, dari antara kedua kerub yang di atas tabut hukum Allah, aku akan berbicara dengan engkau tentang segala sesuatu yang akan kuperintahkan kepadamu untuk disampaikan kepada orang Israel." Keluaran 25 ayat 22. Di sanalah aku akan bertemu dengan engkau. Ini bukan sekedar kotak penyimpanan. Ini adalah takhta Allah, tempat di mana kehadirannya yang kudus akan bersemayam, tempat di mana surga menyentuh bumi. Dan apa yang disimpan di dalam tabut? 3 benda yang sangat penting. Pertama, 2 loh batu yang berisi 10 hukum. Hukum yang ditulis langsung oleh jari Allah. Kedua, sebuah bejana emas berisi manna, roti dari surga yang memberi makan Israel di padang gurun selama 40 tahun. Ketiga, tongkat Harun yang bertunas, tongkat mati yang tiba-tiba hidup kembali, mengeluarkan bunga dan buah badam, sebagai bukti bahwa Allah yang memilih Harun sebagai imam besar. 3 benda ini mewakili 3 hal penting: hukum Allah, penyediaan Allah,
otoritas Allah ketika tabut selesai dibuat dan kemah suci didirikan. Sesuatu yang luar biasa terjadi, lalu awan itu menutupi kemah pertemuan dan kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci. Musa tidak dapat memasuki kemah pertemuan itu karena awan itu ada di atasnya dan kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci. Keluaran 40 ayat 34 sampai dengan 35. Kemuliaan Allah turun dan memenuhi kemah suci. Dan pusat dari kehadiran itu adalah tabut perjanjian. Allah bukan lagi jauh di puncak gunung. Ia sekarang bersemayam di tengah-tengah umatnya. Tapi ada aturan yang sangat ketat tentang bagaimana mendekati tabut. Karena tabut adalah kudus. Dan kekudusan Allah tidak bisa didekati dengan sembarangan. 40 tahun Israel berkeliaran di padang gurun, dan selama 40 tahun itu, tabut perjanjian ada bersama mereka. Ketika awan bergerak, mereka bergerak. Ketika awan berhenti, mereka berhenti. Dan di tengah-tengah kemah mereka selalu ada kemah suci, dan di dalam kemah suci ada tabut perjanjian. Tapi tabut bukan hanya simbol. Ia memiliki kuasa yang nyata, kuasa yang menakjubkan, dan kuasa yang mengerikan. Ketika tiba waktunya untuk menyeberangi sungai Yordan dan memasuki tanah perjanjian, Allah memberikan instruksi yang luar biasa. Para imam harus mengangkat tabut perjanjian dan berjalan terlebih dahulu ke sungai. Segera sesudah kaki para imam pengangkat tabut Tuhan, seluruh bumi berhenti di dalam air sungai Yordan, maka air sungai Yordan itu akan terputus. Air yang turun dari hulu akan berhenti mengalir menjadi bendungan. Yosua 3 ayat 13. Dan persis seperti yang Allah katakan, ketika kaki para imam menyentuh air, air yang mengalir dari hulu berhenti, air yang mengalir ke laut mati terputus, dan Israel menyeberang di tanah yang kering, tidak karena kuasa Yosua, tidak karena keberanian bangsa Israel, tetapi karena tabut perjanjian, karena kehadiran Allah ada bersama mereka. Kemudian datanglah Yerikho, kota dengan tembok yang sangat tinggi dan tebal, kota yang tidak mungkin ditembus dengan kekuatan manusia. Tapi Allah memberikan strategi yang aneh. Kamu harus mengelilingi kota itu, yakni semua prajurit, satu kali mengitari kota itu. Demikianlah harus kamu lakukan 6 hari lamanya. 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di hadapan tabut itu. Tetapi pada hari yang ke-7 haruslah kamu mengelilingi kota itu 7 kali, sedang para imam meniup sangkakala. Yosua 6 ayat 3 sampai dengan 4. 6 hari mereka berjalan mengelilingi kota dalam diam, dengan tabut perjanjian dibawa di tengah-tengah mereka. Pada hari ke-7 mereka mengelilingi kota 7 kali. Kemudian para imam meniup sangkakala dan seluruh bangsa bersorak dengan keras, dan tembok Yerikho yang tinggi dan tebal itu runtuh. Tidak karena kekuatan fisik, tidak karena strategi militer yang brilian, tetapi karena kuasa Allah yang bersemayam di atas tabut perjanjian. Tapi tabut juga memiliki kuasa yang mengerikan, kuasa untuk menghukum mereka yang tidak menghormatinya. Ada kisah tentang seorang lelaki bernama Uza. Raja Daud sedang membawa tabut dari Kiryat Yearim ke Yerusalem. Mereka menempatkan tabut di atas sebuah kereta lembu. Tapi ini melanggar hukum Allah. Tabut harus diangkat dengan kayu pengusung oleh para imam Lewi, bukan diletakkan di atas kereta. Ketika mereka sampai di tempat pengirikan Nakon, lembu-lembu itu tersandung, dan Uza mengulurkan tangannya untuk menahan tabut supaya tidak jatuh. Alkitab mencatat, maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Uza. Allah membunuh dia di sana karena kecerobohannya itu. Ia mati di sana dekat tabut Allah. 2 Samuel 6 ayat 7. Uza mati seketika, bukan karena ia berniat jahat, bahkan niatnya baik. Ia ingin melindungi tabut.
Tapi ia menyentuh yang kudus dengan cara yang tidak sesuai dengan hukum Allah, dan kekudusan Allah menuntut penghormatan yang sempurna. Kisah ini menunjukkan sesuatu yang penting. Allah adalah kudus, dan kekudusannya tidak bisa diperlakukan dengan sembarangan, bahkan dengan niat baik sekalipun. Raja Daud berkuasa atas Israel. Ia telah menaklukkan Yerusalem dan menjadikannya ibu kota. Dan ia membawa tabut perjanjian ke Yerusalem. Kali ini dengan cara yang benar. Diangkat oleh para imam Lewi dengan kayu pengusung, dengan pengorbanan dan pujian. Tabut ditempatkan di dalam kemah khusus di kota Daud. Tetapi hati Daud tidak puas. Ia melihat dirinya tinggal di istana mewah yang terbuat dari kayu aras, sementara tabut Allah, takhta Allah, masih berada di dalam kemah. Jadi ia berkata kepada Nabi Nathan, "Lihat, aku ini diam di rumah dari kayu aras, sedang tabut Allah diam di dalam kemah." 2 Samuel 7 ayat 2. Daud ingin membangun bait suci untuk Allah, rumah yang permanen untuk tabut perjanjian. Tapi Allah berkata tidak. Bukan karena niat Daud buruk, tetapi karena Daud adalah prajurit yang telah menumpahkan banyak darah. Bait suci, rumah Allah yang kudus, harus dibangun oleh seorang raja damai. Jadi Allah berjanji, anakmu yang akan membangun rumah bagi namaku, dan anak itu adalah Salomo. Ketika Salomo menjadi raja, ia memulai proyek bangunan terbesar dalam sejarah Israel, bait suci yang megah. Butuh 7 tahun untuk menyelesaikannya. Ribuan pekerja terlibat. Batu-batu besar dipotong di gunung dan dibawa ke Yerusalem. Kayu aras terbaik dari Lebanon digunakan. Emas, perak, tembaga, semuanya dengan jumlah yang luar biasa. Dan di tempat yang paling kudus, di ruang maha kudus, sebuah tempat khusus disiapkan untuk tabut perjanjian. Ruangan berbentuk kubus sempurna. 10 hasta panjang, 10 hasta lebar, 10 hasta tinggi. Semuanya dilapisi dengan emas murni. Tidak ada jendela, tidak ada cahaya alami, hanya kegelapan kudus, di mana kehadiran Allah akan bersemayam. Dan di dalam ruangan itu ditempatkan 2 kerup emas yang sangat besar. Masing-masing tingginya 10 hasta, sekitar 4,5 meter. Sayap mereka terbentang, menyentuh tembok dari sisi ke sisi, dan di bawah sayap mereka, tabut perjanjian akan ditempatkan. Ketika bait suci selesai dibangun, tiba saatnya untuk membawa tabut. Para imam mengangkat tabut dengan kayu pengusung. Dengan hati-hati mereka membawanya dari kota Daud ke Gunung Moria, naik ke bait suci yang baru, masuk melalui serambi, melalui ruang kudus, dan akhirnya ke ruang maha kudus. Mereka menempatkan tabut di bawah sayap kerup yang besar, dan kemudian sesuatu yang luar biasa terjadi. Ketika para imam keluar dari tempat kudus, maka awan memenuhi rumah Tuhan, sehingga para imam tidak tahan berdiri untuk menyelenggarakan kebaktian oleh karena awan itu, sebab kemuliaan Tuhan memenuhi rumah Tuhan. 1 Raja-Raja 8 ayat 10 sampai dengan 11. Kemuliaan Allah memenuhi bait suci, begitu tebal sampai para imam tidak bisa berdiri. Allah telah menerima rumah ini sebagai tempat kediamannya. Salomo berdiri di hadapan seluruh Israel dan berdoa dengan khidmat. Namun, sungguhkah Allah akan diam di bumi? Sesungguhnya langit, bahkan langit yang tertinggi pun tidak dapat memuat Engkau, terlebih lagi rumah yang telah kudirikan ini. Tetapi perhatikanlah doa hamba-Mu dan permohonannya, ya Tuhan Allahku, dan dengarkanlah seruan dan doa yang hamba-Mu panjatkan ke hadapan-Mu pada hari ini. 1 Raja-Raja 8 ayat 27 sampai dengan 28. Ini adalah zaman keemasan Israel. Raja yang bijaksana memerintah, bait suci yang megah berdiri di Yerusalem. Tabut perjanjian berada di tempat yang paling kudus, dan kemuliaan Allah bersemayam di tengah-tengah umatnya. Tapi ini tidak akan berlangsung selamanya. Setelah Salomo mati,
Israel terpecah menjadi dua kerajaan, kerajaan utara, Israel dengan 10 suku, kerajaan selatan, Yehuda dengan 2 suku. Dan perlahan-lahan, kedua kerajaan mulai jatuh dalam dosa. Mereka melupakan Allah yang telah menyelamatkan mereka dari Mesir. Mereka mulai menyembah berhala, Baal, Astoret, Molok. Mereka mendirikan patung-patung di bukit-bukit tinggi. Mereka mempersembahkan anak-anak mereka sebagai korban bakaran kepada dewa-dewa palsu. Bahkan di bait suci sendiri, kekejian mulai masuk. Ada raja-raja yang menempatkan berhala di dalam bait suci. Ada imam-imam yang membakar kemenyan untuk dewa-dewa asing. Kemuliaan Allah perlahan-lahan meninggalkan rumahnya sendiri. Nabi Yehezkiel akan melihat penglihatan tentang ini bertahun-tahun kemudian. Ia melihat kemuliaan Tuhan yang dulu memenuhi bait suci, perlahan-lahan bergerak dari ruang maha kudus ke ambang pintu bait suci, dari ambang pintu ke gerbang timur, dan akhirnya naik dari Gunung Moria dan pergi. Yehezkiel 10 ayat 18 sampai dengan 19, Allah meninggalkan rumahnya sendiri karena umatnya telah menajiskannya dengan berhala mereka. Allah mengutus nabi demi nabi untuk memperingatkan mereka. Yesaya, Yeremia, Amos, Hosea, Mikha. Semua dengan pesan yang sama, bertobatlah, kembali kepada Tuhan atau penghakiman akan datang. Tapi mereka tidak mendengar. Mereka menganiaya para nabi. Mereka mengabaikan peringatan. Mereka terus dalam dosa mereka. Dan akhirnya, waktu untuk belas kasihan habis, waktu untuk penghakiman tiba. Pertama, kerajaan utara jatuh, tahun 722 sebelum Masehi. Asyur datang dengan tentara yang sangat besar. Mereka mengepung Samaria selama 3 tahun. Dan akhirnya kota itu jatuh. 10 suku Israel dibawa ke pembuangan. Mereka tersebar ke seluruh kerajaan Asyur dan tidak pernah kembali sebagai bangsa. 10 suku yang hilang, kemudian giliran kerajaan selatan. Yehuda bertahan lebih lama, tapi dosa mereka sama beratnya. Dan pada tahun 586 sebelum Masehi, Babel datang. Raja Nebukadnezar memimpin tentara yang sangat besar. Mereka mengepung Yerusalem. Kelaparan melanda kota. Orang-orang mati di jalan-jalan, dan akhirnya tembok ditembus. Tentara Babel masuk seperti banjir. Mereka membunuh, merampok, membakar, dan kemudian mereka datang ke bait suci, bangunan yang megah itu. Yang dibangun Salomo dengan susah payah dibakar, emas diambil, perak diambil, semua benda berharga dirampok. Alkitab mencatat, mereka membakar rumah Allah, meruntuhkan tembok Yerusalem, membakar semua puri di dalamnya dengan api, dan membinasakan segala barang berharganya. 2 Tawarikh 36 ayat 19. Bait suci hancur, kota Yerusalem hancur, ribuan orang dibunuh, ribuan lagi dibawa ke Babel sebagai tawanan. Tapi ada satu pertanyaan yang sangat penting, pertanyaan yang tidak dijawab oleh Alkitab. Apa yang terjadi dengan tabut perjanjian? Inilah misteri besar. Alkitab mencatat dengan detail barang-barang yang dirampok dari bait suci oleh orang Babel. Perkakas emas, perkakas perak, mangkuk-mangkuk, piala-piala, kandil emas, semuanya dicatat. Tetapi tidak ada satu ayat pun yang menyebutkan tabut perjanjian, benda paling berharga, benda paling kudus, takhta Allah sendiri, hilang tanpa penjelasan. Ada beberapa teori tentang apa yang terjadi. Teori pertama, tabut dihancurkan oleh orang Babel ketika mereka membakar bait suci. Mungkin tabut ikut hancur dalam api. Emas dan peraknya diambil, kayunya terbakar. Tapi ada masalah dengan teori ini. Alkitab sangat teliti dalam mencatat barang-barang yang dirampok. Mengapa tidak ada catatan tentang emas dari tabut? Mengapa tidak ada penyebutan kehancurannya? Teori kedua, tabut disembunyikan sebelum Babel menghancurkan Yerusalem. Ada tradisi Yahudi yang mengatakan bahwa
Nabi Yeremia yang hidup pada waktu kehancuran itu menyembunyikan tabut. Kitab Apokrifa 2 Makabe mencatat sebuah cerita bahwa Yeremia membawa tabut ke sebuah gua di Gunung Nebo, tempat di mana Musa mati, dan melihat tanah perjanjian untuk pertama kalinya. Yeremia menyembunyikannya di gua itu dan menutup pintu masuknya. Dan ketika beberapa orang ingin menandai jalan ke sana, Yeremia berkata, tempat itu akan tetap tidak diketahui sampai Allah mengumpulkan umatnya kembali dan mengasihani mereka. Kemudian Tuhan akan menyatakan hal-hal ini dan kemuliaan Tuhan akan terlihat. Tapi ini hanya tradisi, bukan catatan Alkitab yang kanonik. Dan sampai hari ini tidak ada yang menemukan gua itu atau tabut di dalamnya. Teori ketiga, tabut dibawa ke Ethiopia. Ada tradisi Ethiopia kuno yang mengklaim bahwa tabut perjanjian sekarang berada di gereja Our Lady Mary of Zion di Aksum, Ethiopia. Mereka mengatakan bahwa Raja Salomo memiliki anak dengan Ratu Sheba, dan anak itu menelik membawa tabut ke Ethiopia. Sampai hari ini, ada seorang penjaga khusus yang tugasnya menjaga tabut. Tidak ada orang yang diizinkan melihatnya kecuali penjaga itu. Bahkan para imam tidak boleh masuk ke ruangan di mana tabut katanya disimpan. Tapi tidak ada bukti yang bisa memverifikasi klaim ini. Dan banyak sejarawan meragukan kebenarannya. Teori keempat, tabut sudah hilang jauh sebelum Babel menghancurkan Yerusalem. Ada beberapa ayat yang mengindikasikan bahwa tabut mungkin sudah hilang atau dipindahkan sebelum kehancuran. Dalam Yeremia 3 ayat 16, Nabi Yeremia menubuatkan tentang masa depan di mana tabut tidak lagi akan disebutkan atau dirindukan. Apabila kamu bertambah banyak dan beranak cucu di negeri itu pada waktu itu, demikianlah firman Tuhan, maka orang tidak akan berkata lagi, tabut perjanjian Tuhan, itu tidak akan timbul lagi dalam hati orang, dan orang tidak akan mengingatnya lagi atau memperhatikannya, dan tidak akan dibuat yang baru. Yeremia 3 ayat 16. Apakah ini berarti tabut sudah hilang pada zaman Yeremia? Atau ini hanya nubuat tentang masa depan di mana tabut tidak lagi diperlukan? Dan ada satu detail menarik. Ketika orang-orang Yahudi kembali dari pembuangan dan membangun kembali bait suci di bawah Zerubabel, tidak ada catatan tentang tabut perjanjian yang dikembalikan. Ketika bait suci kedua selesai dibangun, ruang Maha Kudus kosong, tidak ada tabut di sana, hanya sebuah batu di mana tabut dulu berdiri. Dan ketika Herodes yang agung merenovasi bait suci dan menjadikannya lebih megah, ruang Maha Kudus masih kosong. Josephus, sejarawan Yahudi, menulis bahwa ketika Jenderal Romawi Pompei menaklukkan Yerusalem pada tahun 63 sebelum Masehi dan memasuki ruang Maha Kudus, ia menemukan ruangan itu kosong. Tidak ada patung, tidak ada berhala, tidak ada tabut, hanya ruangan kosong. Jadi kemana tabut pergi? Tidak ada yang tahu. Alkitab tidak memberikan jawaban yang jelas. Dan sampai hari ini, tabut perjanjian tetap menjadi salah satu misteri terbesar dalam sejarah. Tapi mungkin kehilangan tabut bukanlah kebetulan. Mungkin ada makna rohani yang lebih dalam di balik hilangnya benda paling suci ini. Untuk memahami ini, kita harus bertanya, apa sebenarnya tujuan tabut? Tabut adalah simbol kehadiran Allah di tengah-tengah umatnya. Tempat di mana Allah bersemayam, tempat di mana surga menyentuh bumi. Tapi tabut juga adalah penghalang. Hanya imam besar yang bisa mendekatinya, dan itu pun hanya setahun sekali, pada hari pendamaian, dengan darah korban, dengan kemenyan yang tebal, supaya ia tidak mati karena melihat kemuliaan Allah. Ruang Maha Kudus, di mana tabut berada, dipisahkan dari ruang kudus dengan tabir yang sangat tebal. Tabir yang melambangkan pemisahan antara Allah yang kudus dan manusia yang berdosa. Tidak ada seorang pun yang bisa melewati tabir itu, kecuali imam besar, setahun sekali, dengan darah.
Sistem ini menunjukkan satu kebenaran yang menyakitkan. Manusia terpisah dari Allah, dosa telah menciptakan jurang yang tidak bisa dijembatani oleh usaha manusia. Tapi ada kabar baik. Tabut adalah bayangan dari sesuatu yang akan datang, sesuatu yang jauh lebih besar, seseorang yang jauh lebih mulia, Yesus Kristus. Yohanes 1 ayat 14 berkata, Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Diam di antara kita. Kata Yunani yang digunakan di sini adalah skeno, yang berarti di berkemah atau berdiam dalam kemah. Ini adalah bahasa yang sama yang digunakan untuk kemah suci. Yesus adalah kemah suci yang sejati. Ia adalah tempat di mana Allah berdiam, bukan dalam sebuah bangunan, bukan di atas sebuah kotak emas, tetapi dalam daging manusia. Allah menjadi manusia dan berdiam di tengah-tengah kita. Dan ketika Yesus mati di kayu salib, Alkitab mencatat sesuatu yang luar biasa. Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Matius 27 ayat 50 sampai dengan 51. Tabir yang memisahkan ruang maha kudus terbelah dari atas ke bawah, bukan dari tangan manusia, tetapi dari tangan Allah. Jalan ke hadirat Allah terbuka, tidak lagi melalui imam besar, tidak lagi dengan darah domba atau kambing, tetapi melalui Yesus Kristus, melalui darahnya yang sempurna. Ibrani 10 ayat 19 sampai dengan 20 menjelaskan, jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus, kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus, karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Yesus adalah tabir yang terbelah. Yesus adalah jalan kepada Bapa. Tidak ada lagi pemisahan, tidak ada lagi penghalang. Setiap orang yang percaya kepada Kristus dapat masuk dengan berani ke hadirat Allah, bukan hanya imam besar, bukan hanya setahun sekali, tetapi setiap orang, setiap saat, karena Kristus telah membayar harganya. Dan lebih dari itu, Kitab Wahyu memberikan kita gambaran tentang bait suci surgawi. Yohanes melihat penglihatan tentang surga, dan ia melihat bait suci di sana. Tapi yang paling menakjubkan adalah ini, ia tidak melihat tabut perjanjian di dalam bait suci surgawi. Sebaliknya, ia melihat Kristus sendiri. Kristus adalah imam besar yang sejati. Kristus adalah korban yang sempurna. Kristus adalah tutup pendamaian. Kristus adalah kehadiran Allah di tengah-tengah umatnya. Roma 3 ayat 25 mengatakan tentang Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Jalan pendamaian, kata Yunani yang digunakan di sini adalah hilasterion. Kata yang sama yang digunakan untuk tutup pendamaian di atas tabut perjanjian. Yesus adalah tutup pendamaian yang sejati. Jadi mungkin tabut harus hilang supaya kita tidak lagi bergantung pada simbol, supaya kita memandang kepada realitas yang sesungguhnya, supaya kita tidak mencari kehadiran Allah dalam sebuah kotak emas, tetapi dalam pribadi Yesus Kristus. Tabut perjanjian hilang, dan selama lebih dari 2.500 tahun orang-orang mencarinya. Arkeolog menggali Yerusalem, petualang menjelajahi gua-gua di Gunung Nebo, peneliti menyelidiki klaim di Ethiopia, tapi sampai hari ini tabut tetap hilang. Dan mungkin itu memang seharusnya, karena apa yang diwakili oleh tabut tidak lagi hilang. Kehadiran Allah tidak lagi terbatas pada sebuah kotak emas di ruang Maha Kudus di Yerusalem. Kehadiran Allah sekarang hadir di mana-mana melalui Roh Kudus di dalam setiap orang yang percaya kepada Kristus. Paulus menulis dalam 1 Korintus 3 ayat 16,
Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Kita adalah bait Allah, tidak lagi dalam bangunan batu, tetapi dalam tubuh kita sendiri. Roh Allah berdiam di dalam kita. Kehadirannya tidak jauh, tidak tersembunyi di balik tabir, tetapi dekat, intim, pribadi. Jadi apa pelajaran dari tabut yang hilang? Pertama, jangan bergantung pada simbol-simbol lahiriah. Israel membuat kesalahan dengan berpikir bahwa selama mereka memiliki tabut, mereka aman. Selama bait suci berdiri, Allah akan melindungi mereka. Tapi Allah tidak tertarik pada simbol-simbol kosong. Ia menginginkan hati yang benar. Mikha 6 ayat 8 berkata, "Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik, dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu." Bukan ritual, bukan bangunan, bukan benda suci, tetapi keadilan, kasih setia, dan kerendahan hati. Kedua, kehadiran Allah lebih berharga daripada berkat-berkatnya. Israel memiliki tabut, mereka memiliki bait suci, mereka memiliki tanah yang subur. Tapi mereka kehilangan kehadiran Allah. Dan ketika kehadiran Allah pergi, semua berkat lainnya tidak ada artinya. Musa mengerti ini. Ketika Allah berkata, Ia akan mengirim malaikat untuk membimbing Israel, tetapi tidak akan pergi sendiri. Musa berkata, "Jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini." Keluaran 33 ayat 15. Jika engkau sendiri tidak pergi, jangan suruh kami pergi. Kehadiran Allah adalah segalanya. Tanpa kehadirannya, tidak ada gunanya memiliki apapun. Ketiga, akses kepada Allah sekarang terbuka untuk semua orang. Dulu, hanya imam besar yang bisa masuk ke ruang Maha Kudus. Hanya sekali setahun, hanya dengan darah korban. Tapi sekarang, melalui darah Kristus, jalan terbuka untuk semua orang. Ibrani 4 ayat 16 berkata, "Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri takhta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya." Dengan penuh keberanian, kita tidak perlu takut, tidak perlu ragu. Kita bisa datang langsung kepada Allah, kapan saja, di mana saja, karena Kristus telah membuka jalan. Keempat, Kristus adalah penggenapan dari semua yang dilambangkan oleh tabut. Tabut berisi 10 hukum. Kristus adalah firman yang hidup. Tabut berisi manna. Kristus adalah roti hidup yang turun dari surga. Tabut berisi tongkat Harun yang bertunas. Kristus adalah imam besar yang kekal. Tutup pendamaian di atas tabut. Kristus adalah pendamaian kita. Kehadiran Allah di atas tabut, Kristus adalah Immanuel, Allah beserta kita. Kita tidak perlu mencari tabut yang hilang, karena kita sudah memiliki Kristus yang hadir. Dan kelima, suatu hari kita akan melihat bait suci yang sejati. Wahyu 20, 1 ayat 3 mencatat penglihatan Yohanes tentang Yerusalem baru. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari takhta itu berkata, "Lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan Ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umat-Nya, dan Ia akan menjadi Allah mereka." Kemah Allah ada di tengah-tengah manusia. Tidak lagi terbatas pada satu tempat, tidak lagi tersembunyi di balik tabir, tetapi Allah sendiri akan berdiam bersama kita. Kita akan melihat wajah-Nya. Kita akan hidup dalam hadirat-Nya selamanya. Dan tidak akan ada lagi pemisahan. Tabut perjanjian boleh hilang, tapi yang diwakilinya tidak hilang. Kehadiran Allah yang dulu bersemayam di atas tabut, sekarang hadir melalui Kristus. Dan suatu hari, kita akan melihat kepenuhan kehadirannya tanpa tabir, tanpa jarak, tanpa pemisahan, wajah dengan wajah selamanya. Amin.
Tuhan Yesus mengundang saudara, "Mari datang kepadaku, aku akan memberikan kelegaan kepadamu."